Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Nah, kali ini kita akan membahas nih lembaga keuangan dan penjualan produk pembiayaan ya. Ini masih di mata kuliah ketiga, yaitu judul yang akan kita bahas hari ini adalah produk investasi. Itu ada reksadana dan pasar modal. Apa sih reksadana dan pasar modal? Nah, kita awali dari definisi dan tujuan dari produk investasi itu sendiri ya. Nah, apa itu produk investasi? Produk investasi adalah instrumen atau alat keuangan yang digunakan oleh individu atau lembaga untuk menempatkan dana mereka dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan. Investasi dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun, pendidikan, atau pembelian aset besar. Nah, di sini ada contoh produk investasi nih. Ada saham, obligasi, reksadana, properti, emas, deposito berjangka. Nah, ini semuanya akan kita bahas di pertemuan 4 ini. Nah, saya akan membahas tujuan berinvestasi dulu nih. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kekayaan dong tentu ya, atau wealth creation. Nah, tujuannya adalah mengembangkan nilai aset atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Contohnya adalah seseorang yang berinvestasi di saham perusahaan besar seperti Tesla atau Google. Ya, kalau di Indonesia tuh biasanya Gojek atau Tokopedia juga bisa. Ya, berharap nilai saham tersebut akan naik seiring waktu sehingga modalnya juga berkembang. Investasi dalam properti seperti membeli tanah atau rumah yang nilainya diharapkan meningkat di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah tentu saja menghasilkan pendapatan pasif. Tujuannya adalah mendapatkan penghasilan secara rutin tanpa harus bekerja secara aktif gitu. Jadi misalnya kita ya di rumah aja gitu, ngangon ikan, ngangon bebek atau nyiram tanaman, tapi cash flow-nya itu positif terus gitu, ada aliran dana masuk, yaitu yang dinamakan dari pendapatan pasif. Contohnya adalah investasi dalam properti yang disewakan, sehingga mendapatkan pendapatan pasif dari uang sewa. Nah, contohnya adalah kita membeli rumah nih, sebuah rumah di dekat kampus gitu. Nah, satu rumah itu memiliki 10 kamar contohnya. Nah, misalnya kalian kita ingin menyewakan satu kamar itu 1 juta. Nah, kalau ada 10 kamar, berarti sebulan kita bisa pasifnya adalah 10 juta. Ya, dikurang-kurangi dari uang perawatan, bisa bersih mungkin ya 6 atau 7 juta lah ya. Kan dikurangi listrik atau biaya perawatan. Itu yang namanya pasif. Jadi kita hanya diem aja, nggak kerja yang misalnya syuting kayak gini atau ngedit gitu ya. Itu bisa dapat uang. Selanjutnya adalah membeli obligasi yang memberikan pembayaran bunga reguler ya. Ketika kita membeli obligasi, nah kita bisa dapat bunganya nih. Bunga reguler akan kita dapatkan. Selanjutnya adalah investasi dalam saham dividen. Selanjutnya ada investasi dalam saham dividen, di mana investor menerima dividen dari perusahaan secara berkala. Nah, dividen ini saya jelasin sedikit. Selanjutnya ada investasi dalam saham dividen, ya, di mana investor menerima dividen dari perusahaan secara berkala nih. Jadi disingkatnya, dividen itu adalah jumlah keuntungan dari perusahaan yang akan dibagikan kepada investor. Misalnya nih, kita berinvestasi di saham BCA. Nah, misalnya dividennya itu adalah 3%. Nah, jadi mungkin setiap bulan atau setiap quarter atau setiap jangka waktu tertentu, kalian akan mendapatkan 3% dari total saham yang kalian taruh. Misalnya kalian menaruh 10 slot gitu. Nah, nanti 10 slot contohnya adalah 10 juta. Jadi mungkin kalian akan mendapatkan 3% dari 10 juta tersebut gitu, secara dalam jangka waktu yang berkala. Oke, selanjutnya adalah mengalahkan inflasi. Wah, gimana nih caranya nih mengalahkan inflasi dari investasi? Ini kita awali dengan tujuan dulu ya. Ini melindungi daya beli terhadap inflasi agar nilai uang tidak tergerus seiring waktu. Oke, kita bahas dari contoh yang atas dulu nih. Ya, ketika kita membeli emas di tahun 2020 contohnya, itu harganya bisa 1 juta. Tapi ketika beberapa tahun kemudian, itu bisa jadi 1,4 juta. Contohnya sekarang lah 2024. Ya, kalau nggak salah terakhir emas itu di 2024. Per Desember itu 1,4-1,5 jutaan lah 1 gramnya ya. Nah, kenapa bisa ngalahin inflasi yang tinggi? Jadi kalau menurut hitung-hitungan ya, rata-rata inflasi itu per tahun adalah 2,5%. Tapi rata-rata kenaikan harga emas per tahun adalah sampai 8%. Itu kan 2% inflasi, misalnya gini ya, turun nih 2%. Tapi kalian punya, atau kita punya harga emasnya naik 8%. Jadi ya bisa tetap naik gitu. Simpelnya adalah harta kita nggak turun banyak, bahkan naik ya. Misalnya tadi 8% sama 2% itu cenderung naik gitu. Nah, yang kedua adalah nih investasi dalam saham. Nah, ketika kita mampu gitu ya menganalisis
Ini saya mau memberikan jelasan singkat aja. Menganalisis perusahaan mana yang oke gitu ya. Nah, ini kita bisa mengharapkan keuntungan dari si perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan makin bagus, saham kita bisa makin mahal tentunya ya karena punya revenue yang bagus. Jadi saham kita nilainya naik gitu. Nah, kenaikan nilai saham ini itu bisa mengalahkan rata-rata inflasi per tahun tadi, inflasi 2,5%. Sedangkan contohnya adalah kenaikan saham BCA. Nah, itu kenaikannya bisa mengalahkan inflasi gitu. Bahkan bisa melebihi kenaikan emas. Kadang-kadang ya kalau misalnya lagi oke nih analisisnya gitu. Nah, ternyata rata-rata tadi setelah dicek sama Mas Roland adalah 5% per tahun ya. Kenaikan rata-rata saham nilai BCA itu ya, 5% per tahun. Sedangkan inflasinya hanya 2,5%. Nah, itu kan bisa mengalahkan nilai inflasi gitu. Yang tadi saya sebutkan, misalnya inflasi ke bawah nih 2,5%, tapi kalian punya misalnya saham BCA naik gitu, 5%. Ya, bisa tetap naik, walaupun naiknya 2,5% gitu ya. Tapi tetap naik.